5 orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan udara Israel ke Sidon, Lebanon. Inilah rekaman yang diambil pada hari Jumat yang menunjukkan penyelamat bergegas ke lokasi dan mengangkut korban tewas akibat serangan udara Israel di Sidon, Lebanon. Serangan ini memporak-porandakan bangunan milik Asosiasi Islam Makadis dengan sebagian besar terdiri dari kantor teknik dan klinik medis. 5 orang dilaporkan meninggal dan 7 terluka akibat serangan tersebut. Menurut Pusat Operasi Darurat Kementerian Kesehatan Publik Lebanon, jumlah korban tewas serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret telah meningkat menjadi 123 orang dan 683 orang terluka. Israel menyerang sasaran yang diklaim sebagai basis Hizbullah di Lebanon. Lalu bagaimana dampaknya bagi WNI di Lebanon? Simak penjelasan Dubes RI untuk Lebanon, Diki Komar, yang kami cuplik dari program Kompas Malam. Memang benar, ada sekitar 939 warga negara Indonesia, termasuk diantaranya sekitar 757 kontingen Garuda kita di UNIFIL, pasukan penjaga pemelihara perdamaian di Lebanon Selatan. Selama ini tidak saja sejak dimulainya konflik Iran dan Amerika dan Israel ini, kami terus melakukan komunikasi secara intensif dengan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Lebanon melalui berbagai media sosial maupun komunikasi langsung. Pada saat ini KBRI menampung sekitar 13 warga negara, sebagian besar memang juga anggota keluarga KBRI dan juga beberapa mahasiswa dan seorang pekerja migran Indonesia yang memang berniat kembali ke tanah air dan menunggu penerbangan. Baik. Pak Diki, kalau untuk ratusan WNI yang lainnya bagaimana? Mereka terpusatkan di mana? Karena kalau kita lihat di visual, warga Lebanon sendiri sudah panik, Pak Diki. Betul. Kebanyakan WNI kita berada di Beirut, sebagian ada di BK, mereka pelajar Indonesia yang menerima beasiswa dari universitas di BK, dan ada sekitar 30 juga pelajar Indonesia yang belajar di beberapa universitas di Beirut. Keberadaan mereka terus kita pantau melalui berbagai media dan melalui WA Group. Dan kita selalu pantau, selalu kita komunikasi setiap saat untuk memastikan keselamatan dan keadaan mereka dari hari ke hari. Sebetulnya kalau aktivitas mereka perkantoran dan juga belajar atau pendidikan apakah masih berlangsung? Tadi kami simak belum ada rencana evakuasi. Mengapa, Pak Diki? Betul, karena memang sampai saat ini kita masih memandang situasi WNI kita masih dalam keadaan aman, dan kita terus pantau, kita terus melakukan assessment untuk berbagai kemungkinan terburuk, karena kita memiliki contingency plan, Mas, di mana di dalamnya berbagai opsi tersedia, termasuk pada kemungkinan terburuk evakuasi. Hal ini sudah pernah kita lakukan di tahun 2024, sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ke tempat evakuasi, apakah posisi para WNI kita ini cukup jauh atau masih bisa kejangkau jika dalam kondisi darurat, Pak Diki? KBRI juga menyediakan transportasi sekiranya diperlukan. Kita bisa menjemput mereka ketika mereka kebanyakan berada di Beirut, Mas Baim. Jadi kita memiliki standby lah istilahnya untuk apabila diperlukan melakukan penjemputan mereka ke lokasi mereka.